Man lam yasbir 'alal bala'i, siapa saja yang tidak sabar di atas bala. Walam yashkur li ni'mai, siapa saja yang tidak mau bersyukur di atas segala nikmat. Walam yarda bi qada'i, siapa yang tidak mau menerima atas ketetapanku. Falyakhruj min tahtas samai, keluar di bawah langitku. Waliyaltamis rabban siwa, silahkan cari lain Tuhan. Mau kemana? في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Mari sejenak sembari kita niatkan i'tikaf, sama-sama kita mengulang kaji kaitan dengan masalah tauhid Asy'ariyah wal Maturidiyah. Pada kesempatan yang singkat ini kita akan membahas kaitan dengan qudrah dan iradahnya Allah, dikaitkan dengan dakwahnya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahiyal qudratu wal iradatul muta'alliqatani bi jami'il mumkinat, ay wasifatul ma'anil qudrati wal iradati ila akhiriha, wal qudratul azaliyatu ibaratun an sifati yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa i'damu ala wafqil iradah. Dianya sifat ma'ani itu adalah qudrah dan iradah yang berhubungan keduanya dengan sekalian mumkinat. Artinya qudrah yang azaliyah itu ibarat kata lain daripada satu sifat yang berakibat dengannya terjadi tiap-tiap mumkinat dan tiada menjadikan tiap-tiap mumkinat ala wafqil iradah, di atas persetujuan daripada iradah. Qudrah Allah, iradah Allah, keduanya merupakan sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani? Suatu sifat yang maujudat, suatu sifat yang benar-benar ada. Seandainya Allah membuka hijab, memungkinkan bagi kita untuk melihatnya. Sebagaimana Allah telah menampakkan sifat kalamnya kepada Nabi Allah Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Dan sifat ma'ani itu pula merupakan sifat yang senantiasa menyatu dengan zat. Dianya pula sifat yang membedakan antara zat yang satu dengan zat yang lainnya. Contoh sifat ma'ani pada makhluk, panjang dan pendek. Ketika satu zat memiliki sifat panjang, maka terbedalah zat tersebut dengan zat yang lain yang memiliki sifat pendek.
Maka sifat panjang, sifat pendek pada makhluk itu sifat ma'ani. Maka sifat kudrah dan iradahnya Allah adalah sifat ma'ani. Bukti Allah memiliki kudrah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha kuasa di atas menjadikan segala sesuatu. Apapun yang dijadikan oleh Allah dengan kudrahnya sesuai dengan ketetapan iradahnya. Sebagai bukti, fa'alu lima yurid. Apapun yang dilakukan oleh Allah sesuai dengan kehendak iradahnya. Maka secara akliyah, secara akal, apapun yang ditetapkan oleh iradah, itulah yang dijadikan oleh Allah dengan kudrahnya. Bila mana Allah menetapkan dengan iradahnya seseorang menjadi perempuan, pasti Allah wujudkan orang itu menjadi perempuan. Seandainya Allah menetapkan seseorang itu laki-laki, pastinya Allah menjadikan orang itu laki-laki. Fa'alu lima yurid. Apapun yang dilakukan oleh Allah sesuai dengan iradahnya. Kemudian di dalam Al-Quran Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan segala kamu, yaitu Allah yang menjadikan segala makhluk, wa ma ta'malun. Allah pula yang menjadikan segala perbuatan makhluk. Maka segala perbuatan yang terjadi pada makhluk, apakah itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, semuanya itu Allah yang jadikan. Kenapa seseorang menjadi mukmin? Karena Allah yang menjadikan dia itu menjadi mukmin. Kenapa seseorang menjadi kafir? Karena Allah menjadikan dianya itu menjadi kafir. Karenanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasul. Dan tidaklah Muhammad kecuali hanya sebatas rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sungguh sebelumnya telah datang beberapa rasul. Afa imma ta'au qutilang qalabtum ala aqabikum. Apakah jika Muhammad itu wafat atau dibunuh orang, engkau akan kembali ke belakang menjadi murtad? Kata Allah, wa may yanqalib ala aqibai. Siapa saja yang kembali ke belakang murtad mereka, fala yadurrallaha syai'a, tidak sedikit pun membawa mudarat kepada Allah. Tidak. Wa sayajzillahu syakirin. Kelak di akhirat Allah akan memberikan balasan yang setimpal terhadap orang-orang yang bersyukur. Artinya apa? Muhammad itu manusia biasa, sama seperti kita. Beliau bukan bangsa malaikat, bukan bangsa jin. Beliau bangsa manusia. Ditinjau dari segi biologisnya, beliau memiliki keturunan. Ada kedua orang tua, beliau berumah tangga, memiliki anak, cucu dan sebagainya. Akan tetapi Muhammad itu pun manusia luar biasa, diberikan berbagai mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad itu maksum, dipelihara, dijaga oleh Allah sehingga beliau tidak pernah berbuat maksiat. Maksum, berbeda dengan kita.
kullu adama khata' wa khairal khata'inat tawwab. Setiap manusia itu memiliki salah dan dosa, tapi sebaik-baik pelaku kesalahan itulah orang yang bertobat. Karenanya di dalam hadis kudusi Allah mengingatkan kepada kita, ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'u fil laili wan nahar. Sesungguhnya engkau semuanya melakukan berbagai macam kesalahan, baik di waktu malam maupun siang. Wa ana aghfirud dunuba, aku akan senantiasa mengampuni segala dosa. Fastaghfiruni, kata Allah, maka mohonlah ampun kepadaku. Aghfirulakum, niscaya aku akan mengampunimu. Maka jangan berputus asa. Ustaz, kami ini banyak melakukan dosa. Lebih banyaknya rahmannya Allah, lebih banyaknya rahimnya Allah. Kami telah melakukan perbuatan dosa yang besar, lebih besar ampunannya Allah. Yang penting ikhlas kita bertobat kepada Allah. Karenanya Rasulullah mengingatkan di dalam sabdanya, la yaqbalullahu minal amali illa ma kana bihi khalisan wa batughiya bihi wajhullah. Allah tidak akan menerima amalan seseorang kecuali yang dibarengi dengan keikhlasan dan semata-mata mengharapkan ridha daripada Allah. Maka kembali kita kepada pokok dasar, Muhammad itu hanya manusia biasa. Beliau tidak mampu merubah siapapun. Karenanya di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat daripada Imam Tirmidzi, hadis daripada Ibnu Abbas. Apa kata Rasulullah? Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala ayyanfi'uka bi syai'in lam yanfi'u illa bi syai'in qad katabahullahu laka. Sesungguhnya semua manusia seandainya berkumpul mereka, lawi jitama'at, sepakat mereka, ala ayyanfa'uka bi syai'in, dengan tujuan ingin memberikan manfaat kepadamu, lam yanfi'u illa bi syai'in qad katabahullahu laka. Mereka itu tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan yang merupakan milikmu, kata Rasulullah. Begitu pula sebaliknya, kata Rasulullah, wa ini jitama'u ala ayyadurruka bi syai'in. Seandainya mereka itu sepakat, berkumpul mereka untuk memberikan kemudaratan kepadamu, lam yadurruka ilai illa bi syai'in qad katabahullahu alaika. Mereka itu tidak mampu memberikan mudarat kepadamu kecuali kemudaratan itu memang telah Allah tetapkan bagimu. Artinya apa? Segala yang telah ditetapkan oleh Allah dengan iradahnya, itulah yang terjadi pada kita. Seandainya Allah telah menetapkan dengan iradahnya kita menjadi orang yang taat, pasti wujud lahir ke dunia kita menjadi hamba yang taat. Sebaliknya, ketika Allah telah menetapkan kita dengan iradahnya menjadi ahli maksiat, pastinya orang itu akan menjadi ahli maksiat dalam kehidupan dunia. Maka apapun yang terjadi pada kita manusia, tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan iman kepada qada dan qadar.
Apa itu qada? Ketetapan Allah. Apa itu qadar? Bahagian hak bagi kita makhluk dari ketetapan Allah. Qada dan qadar itu bahagian daripada rukun iman. Wajib kita yakini. Begitu pula di dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaika hudahum, walakinnallaha yahdi man yasha." Tidak ada kemampuan bagimu wahai Muhammad untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Tidak ada. Walakinnallah, akan tetapi Allah lah yahdi man yasha, yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki. Makanya dalam Al-Quran ada dua istilah. Yang pertama hidayah, yang kedua taufik. Apa bedanya hidayah dengan taufik? Hidayah adalah petunjuk Allah kepada sesuatu kebenaran. Itu hidayah. Apa itu taufik? Taufik, kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk melakukan kebajikan. Maka setiap hidayah belum tentu ada taufik, dan setiap taufik pasti diawali oleh hidayah. Ada petunjuk, belum tentu dia melakukan. Setiap dilakukan pasti diawali oleh petunjuk. Maka banyak orang yang mendapatkan hidayah, dia tahu sedekah pahalanya banyak, sunnah duha pahalanya besar, tahajud dan sebagainya, tetapi belum ada taufik. Makanya dia belum termasuk orang yang melakukan duha, tahajud, sedekah dan sebagainya. Dia sudah mendapatkan hidayah, tetapi belum ada taufik. Maka Allah yang menetapkan dengan iradahnya seseorang mendapatkan hidayah, Allah pula yang menetapkan dengan iradahnya seseorang mendapatkan taufik. Allah yang menjadikan seseorang hidupnya di dalam hidayah, Allah pula yang menjadikan seseorang itu benar-benar berada di dalam taufik. Itulah yang dimaksud dengan iradah dan kudrah. Iradah adalah ketetapannya Allah, sedangkan kudrah perbuatannya Allah di dalam mewujudkan apa yang telah Allah tetapkan. Kemudian iradah dengan amar itu berbeda. Maka setiap yang diiradah belum tentu diperintahkan, dan setiap yang diperintahkan belum tentu diiradahkan oleh Allah. Maka antara iradah dengan amar itu beda. Allah menghendaki, belum tentu yang demikian itu diperintahkan. Bisa saja berupa larangan. Contoh, kenapa seseorang menjadi maksiat? Karena itu adalah kehendaknya Allah dengan iradahnya. Apakah maksiat diperintahkan? Tidak, bahkan Allah melarang. Dan setiap yang diperintahkan belum tentu Allah itu berkehendak dengan iradahnya. Contohnya Abu Lahab, Abu Jahal. Allah memerintahkan kepada Abu Lahab dan Abu Jahal melalui dakwahnya Rasulullah agar keduanya itu beriman kepada Allah, agar keduanya itu beriman kepada Muhammad sebagai Rasulullah. Tetapi karena Allah tidak mengiradahkan keduanya menjadi muslimin, tetap keduanya itu tidak menjadi muslim. Karenanya antara iradah dengan amar itu beda. Begitu pula antara iradah dengan ridha. Apa itu ridha? Disenangi, dicintai oleh Allah. Setiap yang diiradah oleh Allah bisa saja berbarengan dengan ridha, bisa saja sebaliknya. Yang diiradah oleh Allah tetapi Allah tidak meridainya.
Allah menghendaki kita menjadi mukmin dan Allah senang bila mana kita menjadi mukmin. Berarti bersamaan antara iradah dengan ridha. Sebaliknya, Allah menghendaki dia itu menjadi ahli maksiat. Allah menghendaki dia itu menjadi kafir. Tetapi Allah tidak senang, Allah tidak ridha seseorang itu menjadi ahli maksiat, seseorang itu menjadi ahli kafir. Apa buktinya? Allah yang menghendaki seseorang menjadi kafir ataupun ahli maksiat, dan Allah pula yang menghendaki seseorang itu menjadi muslim ataupun orang yang taat. Buktinya itulah Al-Quran surah Al-An'am. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Maka siapa saja yang dikehendaki, yang diiradah oleh Allah, may yuridillah, siapa saja yang dikehendaki oleh Allah, ayyahdiyahu, bahwa hidupnya di dalam petunjuk Allah, yashrah sadrahu lil Islam, terbuka hatinya untuk menerima Islam, mudah dia di dalam melaksanakan amal kebajikan, gampang dia di dalam melakukan amal saleh, yashrah sadrahu lil Islam. Sebaliknya, wa may yurid, siapa saja yang dikehendaki oleh Allah, ayyudillah, bahwa seseorang itu disesatkan oleh Allah, ia ja'al sadrahu, Allah akan menjadikan hatinya dayiqan, sempit, harajan, sesak, susah, sulit, ka'annama yas'adu fis sama', ketika dia mengerjakan kebajikan seolah-olah seperti orang yang sedang mendaki ke langit. Artinya berat di dalam menerima Islam, berat di dalam melakukan amal kebajikan. Maka Allah yang menghendaki seseorang menjadi mukmin dan taat, Allah pula yang menghendaki seseorang menjadi kafir dan maksiat. Mayyasha, siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Artinya kita bukan qadariyah, kita pula bukan jabariyah. Kalau keyakinan kaum qadariyah, apapun yang terjadi pada makhluk adalah semata-mata perbuatan dirinya makhluk. Artinya tidak ada lagi hubungan dengan Allah. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan kekuatan pada manusia. Dengan kekuatan itulah si manusia itu melahirkan, baik itu berupa perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, lepas tangan dengan Allah. Itu keyakinan kaum qadariyah. Sedangkan keyakinan kaum jabariyah, 100% perbuatan Allah tanpa ikhtiari daripada kita manusia. Maka mereka mengibaratkan kita manusia ini ibarat bulu yang terhempas angin, kemanapun angin menghempas, kesitulah bulu itu akan terbang, tanpa ada dibarengi dengan keinginan dan tanpa ada diawali oleh pilihan. Sedangkan kita ahli sunnah wal jamaah, kita mengkolaborasikan antara qadariyah dan jabariyah. Kita tidak berpegang kepada qadariyah semata, kita pula tidak berpegang kepada jabariyah semata. Artinya apa? Akibat yang terjadi pada diri kita, yang mewujudkan akibat itu adalah Allah. Sedangkan sebab itu adalah perbuatan kita manusia. Allah yang mewujudkan terjadinya terbakar dengan sebab tersentuh api. Allah yang menjadikan sesuatu itu manis sebab ditaruh gula. Artinya apa?
Umum kejadian, umum bukan semuanya, umum kejadian ketika adanya akibat diawali oleh sebab, dan ketika wujudnya sebab belum tentu adanya akibat. Itulah yang dinamakan dengan sebab akibat. Umum terjadi ketika ada akibat diawali oleh sebab. Wujudnya sebab belum tentu ada akibat. Contoh, akibat terbakar diawali oleh sebab tersentuh api. Ada sebab tersentuh api, belum tentu ada akibat, belum pasti terjadinya terbakar. Manis karena sebab ditaruh gula. Ketika ditaruh gula, belum tentu ada akibat wujudnya manis. Maka timbul pertanyaan, kalau seandainya Allah menghendaki sesuatu yang tidak dicintai, Allah menghendaki sesuatu yang tidak disenangi, apakah tidak menunjuki Allah itu bodoh? Karena menginginkan sesuatu yang dibenci. Contoh, seandainya ada perempuan yang paling kita benci, tetapi kita menginginkan si perempuan itu menjadi istri kita, bodoh atau pandai? Bodoh. Begitu pula seandainya Allah menginginkan sesuatu yang tidak disenangi, apakah tidak menunjuki Allah itu bodoh? Tidak. Kenapa demikian? Ada hikmah yang lain. Kenapa dia menginginkan si perempuan yang dia benci itu menjadi istrinya? Mungkin ada tujuan lain. Karena si perempuan itu janda kaya. Begitu pula Allah menghendaki seseorang itu kafir. Ada tujuan lainnya. Apa tujuannya? Untuk melahirkan hikmah bagi kita mukmin. Dengan adanya kafir, maka kita mendapatkan syahid bila mana terjadi peperangan. Dengan adanya kafir, maka terjadilah tantangan bagi kita umat Islam. Dengan adanya kafir, maka tidak sia-sia Allah menciptakan neraka. Ada hikmah lain. Kalau ada hikmah yang lain, ada kegunaan yang lain, maka menghendaki sesuatu yang dibenci itu tidak bisa dikatakan bodoh. Paham hadirin? Paham? Paham? Nah, maka kembali kita kepada masalah pokok. Apapun yang terjadi, baik itu merupakan suatu kebajikan atau keburukan, semuanya adalah perbuatan Allah. Allah yang menjadikan kita semua, Allah pula yang menjadikan segala sesuatu, baik itu perbuatan jahat ataupun perbuatan buruk pada diri kita manusia. Terjadinya seseorang menjadi mukmin karena Allah memilih dia itu menjadi mukmin. Terjadinya seseorang menjadi kafir dan maksiat, Allah yang memilih dia itu menjadi kafir dan maksiat. Makanya di dalam ilmu hakikat semuanya itu tidak ada. Yang ada cuma dirinya Allah. Makanya la ilaha illallah. Artinya apa? La maujuda bihaqqin illallah. Tidak ada apapun melainkan Allah. Oleh karenanya ketika orang kafir mengucapkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah, dengan mengucapkan la ilaha illallah, semua kemaksiatan yang dia lakukan sebelumnya terhapus. Kenapa demikian? Maksiat itu tidak ada. Artinya apa? Yang dimaksud dengan maksiat tidak taat kepada Allah. Tidak, berarti tidak ada. Yang dimaksud dengan kafir tidak beriman kepada Allah, berarti tidak ada. Semua yang tidak ada itu terhapus dengan sebab yang ada,
itulah la ilaha illallah, la maujuda bihaqqin illallah. Mungkin sedikit pembahasan ini ada pertanyaan kepada hadirin wal hadirat, diberikan kesempatan untuk bertanya, silakan. Bebas silakan. Kalau mampu dijawab, dijawab. Kalau nggak mampu dijawab, ditangguhkan. Nanti di WA insyaallah. Ya silakan. Iya. Bagi orang awam ya, yang disampaikan oleh guru ini, tuan guru ini luar biasa. Jadi memang memurnikan akidah semurni-murninya bahwa memang tidak ada yang lain itu kecuali Allah. Iya. Bagi orang awam memahaminya akan mungkin ada sedikit berbeda dulu. Misalnya kok yang baik juga Allah yang berkehendak, yang buruk Allah juga berkehendak. Iya. Begitu udahlah, kita udah ditetapkan gila, tak baik-baik pun nanti ditetapkan buruk padanya. Berarti Allah yang telah tetapkan, ada yang sebagian itu bertanya gitu ke kami. Iya. Nah ini bagaimana cara memahamkan supaya lurus pemahamannya. Terima kasih. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah di dalam Al-Quran. Tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan mereka itu hanya untuk berubudiyah, menghambakan diri kepada Allah. Tugas kita hanya menghambakan diri kepada Allah. Tugas kita hanya berbakti kepada Allah. Sedangkan urusan surga neraka itu bukan tugas kita, itu tugasnya Allah. Makanya kata Imam Ghazali, ibadah yang murni bukan mengharapkan surga. Ibadah yang murni bukan takutnya kepada neraka, tapi ibadah yang murni mengharapkan berjumpa dengan Allah dan takut kepada Allah, bukan kepada neraka. Neraka itu makhluk. Takut kepada makhluk itu salah. Dengan ibadah tujuan surga itu salah, berarti tujuan kita kepada makhluk. Maka ibadah yang sempurna semata-mata karena Allah. Karenanya Abu Nawas, beliau kan berdoa kepada Allah, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, model-model saya tidak layak ya Allah masuk surga, tapi ya Allah, neraka pun saya tidak tahan azabnya. Artinya apa? Ibadah jangan untuk mendapatkan surga, itu salah. Kita tujuan beribadah untuk mendapatkan ridha. Bila ridha sudah kita dapati, surga pasti. Karenanya Sayyidina Umar berkata di dalam kitab Madarijus Su'ud, apa kata beliau? Wa katama ridha'ahu fi ta'atin. Allah itu menyembunyikan ridhanya dalam salah satu amal kebajikan. Kebajikan yang mana? Kita tidak tahu. Karena kita masuk surga bukan dengan ibadah, apalagi model-model ibadah kita. Kita masuk surga bukan dengan ibadah, dengan mendapatkan ridha Allah. Maka ridha itulah kunci surga bagi kita. Ibadah yang mana yang akan mendapatkan kuncinya surga Allah, yaitu ridhanya Allah, kita tidak tahu. Karena tidak tahu, makanya kita kerjakan semua yang namanya Siapa tahu salah satu dari keseluruhan kebajikan, disitulah tersimpan ridhanya Allah yang merupakan kuncinya surga. Maka tujuan Allah menjadikan kita manusia, apa tujuannya? Tajalli. Allah ingin menjelaskan dirinya kepada kita. Itu tujuannya. Makanya Allah Maha tahu. Ketika Allah menciptakan sesuatu yang besar, pastinya manusia akan bertanya, mampukah Allah menciptakan sesuatu yang kecil? Makanya Allah ciptakan kuman. Ketika Allah menciptakan yang putih, Allah Maha tahu, manusia pasti akan bertanya, mampukah Allah menciptakan warna hitam? Makanya Allah ciptakan hitam. Begitu pula ketika Allah menciptakan yang baik, Allah Maha tahu, manusia nantinya pasti akan bertanya, mampukah Allah menciptakan sesuatu yang buruk? Karena Allah tajalli, ingin menjelaskan siapa dirinya kepada kita. Ketika kita telah melihat ayat tuh, langit tanpa tiang, bumi terhampar begitu luas,
makhluk Allah ada yang lebih kecil namanya virus corona. Berarti Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu yang pertama. Yang pertama berarti tujuan keberadaan kita hanya menghambakan diri kepada Allah. Tugas surga neraka itu hanya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita senantiasa melakukan yang baik? Padahal kita kan belum tahu. Siapa tahu kita ini ahli neraka? Yakinlah, ketika seseorang berada dalam kebajikan, pastinya dia itu calon surga. Ketika seseorang berada dalam kebajikan, dia itu calonnya Ingat, calonnya surga. Ketika seseorang berada dalam kebajikan, berarti calonnya surga. Ketika seseorang berada dalam keburukan, kemungkaran, berarti calonnya neraka. Caleg. Setiap caleg belum tentu lewat. Namanya saja caleg. Tergantung kepada perhitungan suara. Kapan dihitung? Ketika di padang mahsyar. Cukuplah suara yang telah kita kumpulkan berupa kebajikan di dunia, silakan masuk surga. Begitu pula amal kemaksiatan, cukuplah untuk modal masuk neraka, silakan. Kita caleg, tapi yakin innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan ingkar Artinya apa? Ketika seseorang Allah tetapkan menjadi ahli surga, pastinya Allah wujudkan hidupnya dalam taat. Akibat dia itu ahli surga, sebab dia itu dalam taat. Ketika Allah menetapkan dia itu menjadi ahli neraka, pasti Allah wujudkan dia itu menjadi ahli maksiat. Kenapa demikian? Karena di dalam surga tidak ada orang maksiat, di dalam neraka tidak ada orang taat. Karenanya ketika Allah telah menetapkan dia itu ahli surga, pasti Allah wujudkan sebab di dunia dia menjadi ahli taat. Ketika Allah menetapkan dia itu menjadi penghuni neraka, pasti Allah wujudkan sebab hidupnya dalam maksiat. Makanya tidak perlu khawatir. Karena tidak ada di dalam neraka ahli taat dan tidak ada di dalam surga ahli maksiat. Tidak ada. Bila seseorang Allah tetapkan menjadi ahli neraka, pasti Allah wujudkan sebab dalam hidupnya menjadi ahli maksiat. Karenanya di dalam satu hadis riwayat daripada Imam Tirmidzi, Ahmad dan Baihaqi, sebahagian manusia, kata Rasulullah, ketika kita melihat amal kebajikannya, seolah-olah hanya sejengkal lagi dia itu menjadi ahli surga. Tetapi karena Allah telah menetapkan dia itu menjadi penghuni neraka, maka di akhir ajalnya matilah dia dalam maksiat. Sebaliknya kata Rasulullah, ketika kita melihat seseorang seolah-olah sejengkal lagi dia menjadi ahli neraka, begitu banyak maksiatnya. Tetapi karena Allah telah menetapkan dia itu menjadi penghuni surga, akhir hayatnya meninggallah dia dalam husnul khatimah. Maka penetapan ujian terakhir bagi kita itulah pada akhir hayat. Sakaratul maut itu istilahnya ujian nasional. Sedangkan hidup kita di dunia kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat, kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat. Itu hanya ujian caturulan. Kehidupan di dunia itu ujian caturulan, belum lulus. Ujian kelulusan sakaratul maut. Sempatkah dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dakhalal jannah, kata Rasulullah. Maka ujian terakhirnya sakaratul maut. Tapi jangan berputus asa. Ketika Allah telah menjadikan kita menjadi ahli ibadat, yakinlah Allah telah menetapkan kita menjadi ahli surga. Itu yakinlah. Maka jangan berputus asa. Allah itu maha baik dan senang atas segala
Makanya ketika ada yang bertanya, Allah telah menetapkan seseorang itu menjadi ahli neraka, Allah pula telah menetapkan seseorang itu menjadi ahli surga, untuk apa kita beribadah? Maka kita tanya balik, apakah kamu tahu apa ketetapan Allah? Oh belum. Karena belum, makanya kita terus mengejar yang baik agar mendapat yang terbaik. Karena belum tahu. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia baik ya. Ini kurang paham tulisannya. Coba dibaca dulu. Macam tulisan dokter nih. Oh iya. Manusia baik dan buruk adalah kehendak Allah. Apakah seburuk-buruknya manusia bisa berubah menjadi baik atas kehendak Allah? Wassalam. Kayaknya tadi kita bahas ya. Iya. Makanya kata Sayyidina Umar pula, wa katama auliya'ahu bainan nas. Allah juga menyembunyikan aulianya di antara kalangan manusia. Artinya apa? Bisa saja orang yang kita anggap buruk, dianyalah yang paling mulia di hadapan Allah. Bisa saja orang yang kita anggap hina, dialah yang paling mulia di hadapan Allah. Diawali oleh Allah, bisa saja kehidupan awalnya itu dalam maksiat, tetapi pertengahannya Allah robah. Allah lah yang membolak-balik hati manusia. Makanya kita kan selalu memohon kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'at. Allah yang membolak-balik. Makanya kita jangan terlalu angkuh, terlalu sombong, terlalu takabur dengan banyaknya amal kebajikan yang telah kita lakukan. Karena ketika Allah ingin membalik seketika. Karenanya kata daripada Sayyidina Utsman, bisa saja Anda selama ini menjadi orang mulia dalam pandangan manusia, tetapi ketika Allah membalik seketika, Anda itu menjadi orang yang hina. Bisa saja dalam waktu sekarang ini Anda menjadi orang yang hina di hadapan manusia, tetapi kalau Allah membaliknya seketika, Anda itu akan menjadi orang mulia. Karena sesuai dengan hadis Rasulullah. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila Allah memuliakan seseorang, tidak ada satupun makhluk yang mampu menghinanya. Dan bila Allah menghinakan seseorang, tidak ada satupun makhluk yang mampu memuliakannya. Siapa yang lebih mulia di antara kita di hadapan Allah? Tidak ada yang tahu. Maka kita jangan terlalu sombong, jangan terlalu angkuh. Sayalah ahli ibadah, sayalah orang yang taat. Yakinkah kita amal kebajikan yang telah kita lakukan itu diterima oleh Allah? Yakin? Tidak. Makanya jangan terlalu sombong. Bahkan kesombongan itu mampu merusak segala amal kebajikan. Karenanya semua kita ini sama di hadapan Allah. Yang berbeda siapa di antara mereka yang lebih bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang lebih bertakwa? Cuma Allah yang Maha tahu. Karena derajat kita ini sama di hadapan Allah. Apakah dia itu pejabat, rakyat melarat, sama di hadapan Allah. Husnul khatimah ataupun su'ul khatimah tidak ada yang tahu. Itu rahasia Allah. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musyayyadah. Kemanapun kamu pergi, dimanapun kamu berada, sekalipun engkau masuk di dalam peti besi, yang namanya kematian tetap akan mendapati Anda. Kapan kita mati? Tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang Maha tahu. Saadahkah kita ataupun syakawah? Tidak ada yang tahu. Makanya kita senantiasa memohon, berdoa. Berdoa itu proposal. Yang namanya proposal belum tentu cair. Tergantung anggaran, plotnya anggaran. Kita selalu berdoa, Allahumma khtim ajalana bi husnil khatimah wa la takhtim ajalana bi su'il khatimah.
plot anggarannya Allah bagi kita husnul khatimah ataupun su'ul, tergantung plotnya. Kirim proposal silakan. Allah telah menghendaki, Allah telah menetapkan, Allah telah plot keadaan kita di akhir bagaimana, sa'adah atau syakawah, itu hanya Allah. Jadi untuk apa kita berdoa, Ustaz, kalau seandainya tidak bisa berubah? Tujuan berdoa untuk menampakkan kerendahan diri kita di hadapan Allah dan untuk menampakkan lemahnya kita di hadapan Allah. Makanya kita selalu memohon bantuan. Yang namanya permohonan kan belum tentu cair, belum. Itulah doa. Makanya mungkin ada yang bertanya, bisakah doa itu merubah? Tidak. Doa itu tidak dapat merubah apapun. Kalau doa bisa merubah, berarti lebih kuat doa daripada Allah. Sama dengan doa kita ibarat seperti demonya Allah. Ya Allah, kalau tidak demikian begini ya Allah. Berarti ngatur Allah namanya. Demonya Allah. Jadi doa tidak dapat berubah. Maka ketika kita memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah ilmu kepada saya. Allah maha mengetahui dianya itu tidak layak menjadi orang alim. Maka Allah berikan pangkat, Allah berikan harta. Ya Allah berikanlah harta kepadaku. Allah maha mengetahui dia itu tidak layak menjadi orang kaya. Jadi orang miskin juga udah sombong, berarti tidak layak menjadi orang kaya. Makanya Allah berikan ilmu kepada kita. Karena kita menilai sesuatu yang baik menurut nafsu. Bila mana itu membawa keuntungan, baik menurut kita. Apabila tidak membawa keuntungan, berarti tidak baik. Allah tidak mengambil keuntungan dan kepentingan. Makanya bagi Allah semua itu baik. Semua baik pada Allah. Tidak ada yang tidak baik bagi Allah. Kita menilai sesuatu itu baik karena nikmat, itu tidak baik karena kurang nikmat. Itu baik karena sering bantu, itu tidak baik karena sering minta. Kita menilai sesuatu hanya dengan nafsu karena ada kepentingan. Ya, itulah bedanya. Ya, paham? Paham. Ada lain pertanyaan, silakan. Yang bebas ada, yang bebas kaitan dengan fikih pemisah nggak apa-apa. Yang bebas ya silakan. Bahwa Allah itu sudah sempurna, jadi tidak dibatasi dengan sifat wajib yang 20. Bahwa yang 20 itu hanya buatan manusia saja. Itu bagaimana? Sifat Allah tidak terbatas cuma 20. Sifat Allah tidak terbatas cuma 20. Kalau dibatasi sifat Allah berarti 20, berarti Allah sudah terbatas. Sifat Allah tidak terbatas 20. Cuma yang wajib kita pahami 20, karena cuma 20 yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Kenapa 20 Ustaz? 20 aja pening. Mau tambah? Nah, maka tidak terbatas. Segala sifat-sifat yang menunjuki Allah itu kamalat wajib bagi Allah. Segala sifat-sifat yang menunjuki Allah itu sempurna wajib bagi Allah. Allah tidak pendek, Allah tidak besar, Allah tidak kecil. Itu mesti. Nah, jadi tidak terbatas 20. Yang terbatas kewajiban bagi kita untuk memahaminya. Itu yang Allah batasi. Kenapa Allah batasi kepada kita cuma 20? Karena Allah maha tahu pikiran kita terbatas. Karena kita makhluk terbatas, ilmu kita terbatas, waktu kesempatan kita terbatas, makanya Allah batasi. Jadi sifat Allah tidak terbatas. Kalau ada yang mengatakan kenapa mereka itu membatasi sifat Allah, itu salah. Bukan membatasi sebenarnya. Kenapa kita wajib mempelajari sifat 20? Karena yang namanya Allah zatnya tidak bisa dilihat. Zatnya tidak bisa dijamah.
sesuatu yang tidak bisa didapati oleh panca indera. Untuk memahami sesuatu tersebut harus melewati sifatnya. Ketika para ulama melihat di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah, sifat-sifat yang menunjuki bagaimana zat Allah, itulah cuma 20 sifat. Dinamakan sifat itu sifat zat. Yang 20 sifat ini ada sifat zat. Maksud sifat zat apa? Sifat yang menerangkan bagaimana zatnya Allah. Berbeda dengan Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu sifat fi'il, sifat perbuatan. Makanya memahami Asmaul Husna itu tidak wajib. Karena itu berkenaan dengan perbuatan. Rahman, pengasih. Latif, lemah lembut. Ghafur, pengampun. Itu sifat fi'il, perbuatan. Sifat yang menjelaskan bagaimana zat Allah, itulah wujud. Allah ada atau tidak? Oh, ada. Apa buktinya Allah ada? Ada makhluk. Adanya Allah bagaimana? Adanya Allah ada bil wujud, bukan ada bil ijad. Bagaimana maksud ada bil wujud? Ada Allah karena ada. Bukan ada Allah karena ada yang menciptakan. Berbeda dengan adanya kita makhluk. Adanya kita makhluk yaitu ada bil ijad. Kenapa kita ada? Karena ada yang menciptakan. Itulah beda adanya kita dengan adanya Allah. Karena adanya Allah bil wujud, maka adanya Allah wajib qidam. Tidak boleh terdahulu oleh tiada. Dan tidak boleh berakhir dengan tiada, wajib baqa. Karena adanya Allah qidam dan baqa pastinya mukhalafatuhu lil hawadis. Berbeda Allah dengan segala makhluk. Karena berbeda Allah dengan segala makhluk, pastinya Allah itu qiyamuhu binafsih, tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah itu kaya daripada segala-galanya. Maka mau maksiatkah kamu, mau taatkah kamu, silakan. Fala yadurrallaha syai'a. Tidak sedikit pun membawa kemudaratan bagi Allah. Jadi bukan membatasi, jangan salah. Jadi sifat Allah tidak terbatas. Banyak sekali sifat Allah. Asmaul Husna itu semuanya sifat Allah. Rahman, Rahim, Latif. Tapi itu sifat yang berkenaan dengan perbuatan, bukan sifat yang berkenaan dengan zat. Paham? Ada lagi pertanyaannya? Yang remang-remang aja, silakan. Dijelaskan memang tadi bahwa sesuai dengan iradahnya, tapi saya masih penasaran. Ya dia. Jadi misalnya saya sebagai orang tua nih, anak kalau sudah ditetapkan iradah bahwa ya dia akan menjadi baik atau menjadi buruk. Jadi meskipun sekuat bagaimanapun pendidikan yang kita berikan, perbuatan baik yang kita sampaikan, tapi kalau misalnya memang sudah ditetapkan, berarti dia akan tetap menjadi buruk kalau sudah ditetapkan. Yang jadi pentingnya gini. Padahal program kita mendidik anak sudah benar. Pendidikan kita berikan dengan pendidikan yang benar. Tapi kalau Allah telah menghendaki dia itu menjadi anak yang maksiat, tetap menjadi ahli maksiat gitu. Pertanyaan begitu. Ya. Buktinya siapa lebih cerdasnya kita dengan Rasulullah? Siapa lebih pandainya kita dengan Rasulullah? Siapa lebih gigihnya dakwah kita dengan Rasulullah? Lebih gigihnya Rasulullah. Tetapi karena pamannya Abu Lahab telah ditetapkan oleh Allah kafir, tetap tidak berubah. Karena Allah mengingatkan, ya Muhammad, engkau tidak ada kemampuan untuk berubah. Hanya engkau diutuskan untuk memberikan dakwah. Maka apapun yang terjadi, bila itu sebuah kebaikan, apakah karena benarnya program? Tidak. Apapun yang terjadi, bila mana tidak mencapai sebuah keberhasilan, apakah salahnya program? Tidak. Program kita tidak berlaku apabila bertentangan dengan programnya Allah.
Artinya apa? Kehendak dan keinginan kita tidak akan pernah wujud dan terjadi dalam alam nyata apabila bertentangan dengan keinginan Allah. Contoh, ketika SD guru bertanya, cita-citamu apa nak? Ingin menjadi dokter bu. Habis kuliah sampai S2, sampai profesor, sampai doktor, rupanya cuma nelayan. Kamu cita-citanya jadi apa? Jadi bides bu. Rupanya setelah nikah bukan bides, tapi istri yang dibantu oleh bides. Apakah itu salah program? Tidak, tidak. Kenapa tidak terjadi? Itulah kehendak Allah. Maka tidak ada satupun yang mengetahui apa kehendak Allah ke depan. Tidak ada. Kita baru mengetahui kehendaknya Allah ketika telah terjadi. Makanya di dalam ceramah saya tadi malam sempat saya sampaikan yang bahwa banyak kita berkenalan dengan seorang wanita ketika SMU, ketika kuliah, bahkan kita PDKT lagi, janji mau nikah. Tapi 3 tahun kemudian rupanya berbalik arah, bukan dia calon istri kita. Keinginan silahkan, sedangkan kejadian itu belum pas. Begitu pula bagi orang wanita. Udah kenalan sama Bang Din, tahu-taunya nikah sama Bang Don. Rupanya keinginan kita tidak berlaku apabila bertentangan dengan keinginan Allah. Makanya fa'alu lima yurid. Oleh karenanya akidah yang murni itulah tawakal. Apa itu tawakal? Kita berusaha sepenuhnya kepada arah yang lebih baik. Ketika kita adalah berusaha rupanya tidak berhasil, terima. Itulah tawakal. Ya Allah, mungkin inilah kehendakmu. Makanya di dalam satu hadis kudusi Allah mengingatkan kepada kita, man lam yasbir alal balai, siapa saja yang tidak sabar di atas balaku, walam yashkur li ni'mai, siapa saja yang tidak mau bersyukur di atas segala nikmatku, walam yarda bi qadai, siapa yang tidak mau menerima atas ketetapanku, faliyakhrut min tahtas samai, keluar di bawah langitku, waliyaltamis rabban siwa, silahkan cari lain Tuhan. Mau kemana? Makanya menerima ketetapan Allah, selalu kita gembira, selalu kita bahagia, itu wajib. Wajib kita harus selalu bahagia. Dengan bahagia berarti menerima ketetapan Allah. Ketika Allah memberikan kita miskin, senang kita. Itu adalah ketetapan Allah. Ketika Allah memberikan kita sakit, bahagia kita. Memang itu adalah ketetapan Allah. Karenanya senang dan susah itu sebenarnya tidak ada. Senang susah itu sebenarnya tidak ada. Apa itu senang? Sesuai dengan nafsu. Apa itu susah? Bertentangan dengan nafsu. Maka jalan untuk mendapatkan senang, syukur, menerima apa adanya. Jalan untuk mendapatkan senang, sabar, menerima apa adanya. Jalan mendapatkan senang, yaitu tawakal, serahkan kepada Allah Ta'ala. Allah yang Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Apapun yang dipilih Allah buat kita, itulah yang terbaik buat kita sebenarnya. Itulah yang terbaik. Karena Allah yang lebih tahu siapa kita sebenarnya. Kita memiliki mobil, misalnya produk daripada Honda misalnya, mesinnya Honda. Yang lebih paham mesin mobil tersebut adalah pabriknya, bukan montirnya, bukan, pabriknya. Maka yang lebih memahami kita bukan ustadznya, bukan orang tuanya, itu hanya sebatas mentir. Yang lebih memahami kita manusia adalah sang produknya, Allah. Makanya kita jangan komplain. Kenapa Honda pakai mesin ini 500 cc? Kita nggak paham, kita cuma mentir. Yang lebih paham adalah produk. Kenapa Allah menjadikan saya pendek? Karena kita lebih layak jadi pendek daripada panjang. Kenapa Allah jadikan saya gemuk? Lebih cocok gemuk daripada kurus. Kenapa Allah jadikan saya bodoh? Bodoh aja mampu menipu orang, apalagi cerdas.
Artinya apa? Yang diberikan Allah kepada kita itulah yang sesuai bagi maka terima apa adanya. Senang karena menerima, senang karena syukur. Maka dapat kesenangan, dapat kebahagiaan karena menerima apa ada. Makanya jangan selalu bertanya adanya apa, tapi menerima apa adanya. Terima apa adanya. Maka untuk mendapatkan yang demikian, kita harus senantiasa berada di dalam jalan yang benar, jalan yang lurus. Itulah dengan menuntut ilmu agama. Kita butuh jalan yang benar. Ya, maka tawakal, syukur dan sebagainya. Jangan sampai kita nanti menjadi orang yang tidak mau menerima. Allah usir kita di bawah langitnya nanti ya. Mau ke mana kita? Paham ya? Selesai. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihil marju wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan saliha wa rizqan halalan tayyiba. Allahumma a'inna ala dzalika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li jaddina wa li jaddatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jama'ana jama'atan marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hanya inilah pembahasan singkat kita pada pagi ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita bersama, dan terus kita berada dalam kebaikan. Semoga Allah wujudkan kita menjadi hamba-hamba yang menjadi ahlinya syurga Allah, syurga jannatun na'im. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون